Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kita semua yang masih setia dalam pendalaman Alkitab Channel bersama saya, Pendeta Hasbungan Sihaan. Sesuai dengan judul yang saya buat bahwa manusia tidak diciptakan dari tanah. Itu sebuah judul yang mungkin akan kita bahas apa sih isinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa beberapa kali saya tanya dialog, khotbah yang dialogis dalam khotbah-khotbah yang saya sampaikan, atau mungkin pertemuan secara pribadi. Saya bertanya seperti ini, apa yang Tuhan ciptakan dari tanah? Kebanyakan orang berkata, dan hampir semua berkata, bahwa Tuhan menciptakan bentuk manusia dari tanah. Saudara-saudara sayang sekali, kita sudah lama sekali menjadi seorang Kristen. Ada yang beberapa kali sudah membaca Alkitab, tapi mungkin hanya lewat begitu saja. Ya. Tuhan tidak menciptakan manusia dari tanah. Itu jelas dikatakan dalam fakta Alkitab. Kejadian 3 ayat, Kejadian 2 ayat 19 dikatakan seperti ini. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Itu 19a. Dari tanah itu Adamah. Saudara-saudara, apa pentingnya sih? Apa bedanya sih? Ya. Manusia itu tidak diciptakan dari tanah, tapi diciptakan dari debu tanah dan nismot hayim. Ada dua materinya, sama kok. Ya, tanah debu tanah sama aja. Ya, bisa saja sama. Mungkin karena kita tidak mendalaminya. Tetapi setidaknya kalau kita ditanya bahwa manusia diciptakan dari debu tanah. Debu tanah diterjemahkan dalam bahasa Ibrani apar min ha adamah. Ya, saudara-saudara. Tapi tanah adamah. Jadi binatang-binatang diciptakan dari tanah, tapi manusia dibentuk ya, dari apar min ha-adamah dan nismot hayim, nismot haya. Saudara-saudara yang terkasih, apa pentingnya kita membahas itu? Kita harus mampu melihat bahwa dalam Alkitab banyak sekali simbol-simbol, sehingga simbol-simbol itu memiliki makna dan berguna untuk membangun diri kita. Simbol-simbol ini kita tidak boleh melihat bahwa kisah penciptaan itu adalah hanya sebuah proses, sehingga kita bisa terjebak pada pertanyaan-pertanyaan yang salah, dan pertanyaan-pertanyaan yang salah bila kita jawabannya pasti salah. Ya. Oleh sebab itu kita janganlah melihat bahwa kisah penciptaan adalah sebuah proses, tapi adalah banyak simbol-simbol, sehingga kita menemukan makna, pemaknaan dalam kisah Alkitab. Khususnya pada saat ini kita membahas tentang kisah penciptaan, supaya kita menemukan makna apa Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah dan nismot hayim. Jadi ada dua materinya. Debu tanah dibentuk dengan tangan Tuhan, nismot hayim ya, dihembuskan Tuhan lewat hidung manusia. Jadi ada dua materinya dan tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau saudara-saudara ditanya, dari manakah manusia diciptakan, dibentuk ya dari daftar Adamah dan nismot hayim. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya debu tanah kan berasal dari tanah. Itu pernyataan proses. Tapi kalau kita memaknai bedakah tanah dan debu tanah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita menemukan makna daripada debu tanah itu, kita lihat dulu ayat-ayat yang lain. Bagaimana pola pikir Alkitab? Bagaimana pola pikir orang Yahudi memahami debu tanah? Saudara-saudara, ketika ular dikutuk, engkau akan menjalar dengan perutmu dan memakan debu tanah. Saudara-saudara, sampai sekarang saya belum pernah menemukan ular makan debu tanah. Belum pernah saya temukan ular makan debu tanah. Lalu
Kalau kita terjebak pada pertanyaan proses, maka iman kita bisa goyang, runtuh, dan terganggu. Oleh sebab itu harus kita melihat bahwa itu adalah simbol-simbol yang memiliki makna pesan-pesan teologis, pesan-pesan ilahi. Saudara-saudara, ular dikutuk dengan debu tanah, memakan debu tanah. Tapi Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Itu masih satu hal saja. Berarti debu tanah itu untuk sementara bisa kita artikan lambang sebuah hukuman. Saudara-saudara, ular dihukum dengan memakan debu tanah, afar. Jadi jelas di sana dikatakan afar, bukan adamah, tapi afar. Afar adamah. Tapi itu, saudara-saudara, adalah debu dari tanah. Saudara-saudara, dalam 2 Samuel 2 ayat 43, aku menggiling mereka halus-halus seperti debu. Kata Tuhan terhadap musuh-musuh orang Israel, menggiling mereka halus-halus seperti debu. Lambang sebuah penghukuman. Tadi ular dikutuk dengan makan debu tanah, lambang sebuah penghukuman. Lalu ini dilambangkan lagi sebuah penghukuman. Dalam Ulangan 28 ayat 24, Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu sampai engkau punah. Lambang sebuah penghukuman. Simbol-simbol semua. Dalam ayat 7 ayat 21, engkau tidak akan mengampuni pelanggaranku, engkau tidak mengampuni pelanggaranku, sehingga aku terbang bagaikan debu. Apakah dia terbang seperti debu? Itu sebuah simbol. Simbol kehinaan, simbol ketidakberdayaan, simbol daripada penghukuman. Kalau dalam 1 Raja 16 ayat 2, oleh karena engkau kuangkat dari debu dan menjadikanmu raja, kata Tuhan kepada raja-raja Israel. Kuangkat dari debu dan menjadikanmu, kutinggikan dari debu dan menjadikanmu menjadi seorang raja. Lambang sebuah kehinaan. Manusia itu hina seperti debu. Dalam 1 Samuel 2 ayat 8, ia menegakkan orang hina dari debu, bersumber dari debu, dilambangkan dari debu. Ketika Tuhan menegakkan orang hina dari debu, tidak dari batu, dari tanah, dari air, seperti itu. Dalam Kejadian 18 ayat 27, Abraham memberanikan diri bertemu dengan Tuhan, walaupun aku ini debu. Kata Abraham, lambang kehinaan, lambang ketidakberdayaan. Berbeda dengan tanah. Nanti, di mana sih bedanya? Saudara-saudara, materi pertama yang membentuk manusia, yang dibentuk oleh Tuhan adalah debu tanah. Kita adalah orang yang lemah, orang yang tak berdaya, pribadi, fisik, materi yang tidak berguna, materi yang dihindari. Saudara-saudara, orang Timur Tengah itu memakai jubah besar, pakai kerudung untuk menghindari diri dari debu tanah. Debu tanah menjadi sumber penyakit, merusak pernapasan, merusak kulit, seperti itu. Tapi dari situ dibentuk. Saudara-saudara, saya akan traktir saudara makan bersama, perongkosan lengkap. Kita akan jalan-jalan ke suatu tempat di mana di sana banyak debu berterbangan. Mungkin saudara tidak akan. Saudara akan pergi refreshing di mana tidak ada debu. Saudara akan dikunjungi oleh tamu yang hebat. Mungkin saudara akan dikunjungi oleh kekasih saudara. Saudara akan membersihkan rumah supaya debu tanah yang ada di rumah pergi. Tapi Tuhan membentuk manusia dari debu tanah.
Saudara-saudara, masih banyak lagi cerita-cerita Alkitab, kisah-kisah dalam Alkitab yang menceritakan tentang debu tanah. Semua lambang kehinaan, lambang ketidakberdayaan, lambang hukuman. Apa yang kita ambil, saudara? Apa yang diinginkan dari kisah penciptaan manusia dari debu tanah? Saudara-saudara, dengan menyadari bahwa kita, fisik kita ini, tubuh kita ini dari debu tanah, yang lahir dalam hati saudara, yang lahir dalam diri saudara, begitu dalam diri saya dan hati saya adalah sikap rendah hati. Kesadaran kita akan itu, kesadaran kita dalam kisah penciptaan itu. Apa yang lahir secara moral, secara mental akan lahir dalam hati kita. Oh, saya harus rendah hati. Ternyata aku ini adalah debu tanah. Jadi dalam kisah penciptaan itu, Tuhan menciptakan manusia, membentuk manusia dari debu tanah. Idealnya yang dituntut adalah pertama, orang yang rendah. Tetapi Tuhan mengangkat martabat kita. Ada materi Allah dalam diri kita, yaitu napas Allah. Dihembuskan dari lubang hidung manusia itu, dari lubang hidung debu tanah yang dibentuk itu, yaitu nismot hayim. Jadi ada dua, kita tidak boleh memisahkan. Manusia dibentuk dari debu tanah, kedua di dalamnya adalah nismot hayim, yang mengangkat martabat kita dari kehinaan itu. Adalah materi yang dihembuskan Tuhan ke hidung manusia itu, yaitu nismot hayim, napas kehidupan. Ya, ada dua, debu tanah dan napas kehidupan. Lalu kalau ada napas kehidupan itu mengangkat martabat kita, apa yang akan terjadi dalam diri kita? Apa yang akan kita ambil hikmahnya, pesannya dalam hati kita? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak orang ya, kejahatan-kejahatan lahir bisa juga dari rasa tidak adanya percaya diri dalam dirinya. Saudara-saudara, pada orang ingin kepesugihan, ya, meminta kecantikan supaya dia kelihatan cantik karena dia tidak percaya diri dengan jelek. Lalu pergi ke pesugihan, meminta kekuatan dari kekuatan dunia. Saudara-saudara, akhirnya dia pergi ke sana supaya dia percaya diri. Ada orang saudara-saudara, ya, kalau dia tidak punya uang, dia tidak percaya diri. Kalau dia tidak ganteng, dia tidak percaya diri. Kalau dia tidak bisa mengikuti temannya, dia tidak percaya diri. Akhirnya apa yang dilakukannya? Akhirnya dia mencuri, korupsi, supaya dapat mengimbangi, mengikuti gaya hidup orang lain. Saudara-saudara, kita mencoba mengangkat harkat kita dari kehinaan kita. Padahal nismot hayim itu adalah modal yang diberikan Tuhan, mengangkat harkat kita dari kehinaan itu. Kiranya dia energi, potensi, modal dalam diri kita, supaya kita terangkat dari keterpurukan itu, terangkat dari kehinaan itu. Lalu kalau saudara sudah punya modal, apa yang akan terjadi? Muncullah dan lahirlah sikap percaya diri. Saudara-saudara yang terkasih, maka nismot hayim yang ada dalam diri kita untuk membangun sikap percaya diri, karena ada modal besar dalam diri kita untuk berkreasi, untuk mencipta, untuk serupa dan segambar dengan Allah. Imabudi. Makanya serupa dan segambar dengan Allah bukan dalam pengertian wajah kita seperti wajah Allah,
tapi memiliki sifat dan karakter kreasi seperti Tuhan. Kreasi mencipta. Saudara-saudara, tadi bahwa ketika manusia diciptakan dari tanah supaya kita rendah hati. Lalu ketika Tuhan menghembuskan Nismut Hayim supaya kita percaya diri. Itu adalah potensi. Itu adalah energi dalam diri kita yang mengangkat martabat kita. Jadi dua hal yang pesan moral, makna, sehingga kita temukan maknanya, yaitu bahwa manusia ideal yang Tuhan ciptakan dalam kisah penciptaan Kejadian 2 ayat 7 adalah supaya manusia itu rendah hati dan percaya diri karena ada modal yang dari Tuhan, material yang dihembuskan dari Tuhan, bagian dari diri Tuhan, yaitu Nismut Hayim, percaya diri dan rendah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini bukan hanya sekedar permainan kata-kata, tidak. Mari kita perhatikan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, setelah manusia itu dibentuk dari tanah dan dihembuskan nafas Nismut Hayim, maka manusia itu berkreasi. Apa? Manusia itu memberikan nama terhadap binatang-binatang itu. Kreasi pertama. Saudara-saudara terkasih, siapakah di antara saudara yang sudah dicatat dalam buku temuan bahwa saudara menemukan nama dari sebuah binatang ataupun nama dari sebuah tumbuhan? Tapi Adam sudah memberikan nama itu. Jadi kreasi yang ada, yang kita ciptakan karena Nismut Hayim dalam diri kita itu bekerja. Jadi kita berkreasi dan berkarya. Jadi orang-orang yang percaya diri dan rendah hati itu akan berkreasi, berkarya. Banyak orang, saudara-saudara, rendah hati, tapi tidak percaya diri. Dia rendah hati tapi tidak percaya diri. Dia tidak paham ada modal dikasih Tuhan dalam dirinya. Nismut Hayim. Sehingga dia tidak berhasil. Kenapa? Karena dia hanya rendah hati. Ada orang yang percaya dirinya ada, tapi rendah hatinya tidak ada. Sehingga dia menjadi bahan perpencinan dan tidak akan berkarya dan berkreasi. Oleh sebab itu dua pasangan itu harus saling melengkapi. Rendah hati dan percaya diri. Saudara-saudara, apakah Nismut Hayim itu dimasukkan hanya sekedar napas? Tidak. Ini napas kehidupan, Nismut Hayim. Saudara-saudara bernapas, belum tentu Nismut Hayimnya bekerja. Ya. Kalau saudara adalah seorang bapak yang suka mabuk, main judi, tukang pukul, pulang ke rumah mencuri uang istri, menyiksa anak, memukul anak, Anda hanya seorang lelaki yang bernapas. Tapi Nismut Hayim itu tidak ada. Makanya ibu-ibu sering berkata, lebih baik bagiku memelihara babi daripada bersuamikan engkau. Kenapa? Babi itu ciptakan dari tanah, lalu dijual per kilo, laku, jadi uang. Kalau suami tukang pukul, kalau suami tukang mabuk, suami yang tidak berkarya dan tidak berkreasi, dia hanya bernapas, namun Nismut Hayim tidak berfungsi dan berperan. Coba saudara jual per kilo, saudara akan masuk penjara. Saudara-saudara, bahwa Nismut Hayim itu mengangkat kita. Itu adalah energi dalam diri kita untuk lebih berkarya dan berkreasi. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tidak boleh dan tidak bisa sekedar melihat bahwa dalam Alkitab itu hanya sekedar proses. Kita akan terjebak nanti pada pertanyaan-pertanyaan yang salah, lalu kita akan menjawab pertanyaan yang salah itu, sehingga setiap pertanyaan yang salah
bila dijawab maka jawabannya pasti salah. Bayangkan kalau saya bertanya kepada saudara, bagaimanakah Bapak Lurah itu bisa melahirkan? Bagaimanakah proses persalinan Bapak Lurah itu? Lalu saudara mencoba menjawab, begini, semua itu salah. Karena tidak mungkin seorang bapak-bapak melahirkan. Oleh sebab itu pertanyaan juga harus diperbaiki. Pertanyaan yang tidak bisa diperbaiki tidak perlu dijawab. Coba dalam sejarah Alkitab, ya, penulisan cerita Alkitab, mulai dari Kisah Penciptaan, mungkin hanya 5.000, 6.000 tahun yang lalu. Lalu pertanyaan, tulang belulangnya dinosaurus sudah jutaan tahun yang lalu. Bagaimana itu otoritas Alkitab? Lalu saudara mencoba menjawab, memaksakan diri. Anda mengatakan bahwa Tuhan termasuk ikut menanam tulang-tulang itu ke dalam tanah baru dalam proses penciptaan. Kita memaksakan juga. Oleh sebab itu setiap pertanyaan juga harus diperbaiki. Saudara-saudara, waktu saya kecil saya pernah berdiskusi dengan saudara-saudara saya masih kecil. Kalau manusia diciptakan pada hari yang ke-6, lalu siapa manusia yang melihat bahwa hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi? Itu pertanyaan anak-anak kecil dan saya. Itulah kita melihat proses. Pertanyaan bisa salah. Kita boleh bebas bertanya tentang Alkitab, tetapi tidak bebas kita menjawabnya. Kita harus menjawab pertanyaan yang benar dan tidak pertanyaan yang salah. Saudara-saudara, lewat tayangan YouTube hari ini, kini kita menyadari bahwa manusia tidak diciptakan dari tanah, tapi dari debu tanah dan nismo kayu. Supaya kita rendah hati dan percaya diri, sehingga kita lahir sebagai orang yang segambar dan serupa dengan Tuhan, yang berkreasi, yang memiliki daya cipta, yang berkarya demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini adalah pendalaman Alkitab Channel. Tentunya ini hanya pendalaman Alkitab. Silakan masukkan saran saudara, komentar saudara, saran dan kritik yang santun sebagai bukti saudara beriman. Jangan lupa ya, BPJS, bantu pakai jempol dan subscribe. Jangan lupa BPJS, bantu pakai jempol dan subscribe, supaya kita tetap didukung dan bersemangat untuk menerbitkan tayangan-tayangan pendalaman Alkitab selanjutnya di Pendalaman Alkitab Channel. Saya Pendeta Hasudungan Siang mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam.